Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Sandiaga Uno. Sandiaga Uno ini sebagai Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif dan juga kader dari Partai Gerindra. Namun belakangan ini Sandiaga Uno diisukan keluar dari Gerindra dan masuk P3. Dan bagi P3 tentu saja welcome, selamat datang untuk Sandiaga Uno yang ingin masuk di P3. Namun dalam keterangannya bahwa Sandiaga Uno ini masih kader dari Gerindra. Tetapi di pihak Gerindra ini sudah menyampaikan bahwa Sandiaga Uno dianggap keluar dari Gerindra dan masuk P3. Jadi wacana itu dilontarkan dari pihak Partai Gerindra dan diterima di Partai P3. Seperti halnya teman, hari ini ada pembukaan Badan Pemenangan Pemilu di Partai Gerindra di Jakarta, namun Sandiaga Uno malah mendatangi kegiatan P3 yang ada di Yogyakarta. Jadi apel akbar P3 di Yogyakarta hari ini dihadiri oleh Sandiaga Uno. Sementara di Jakarta ada kegiatan peresmian, yaitu Badan Pemenangan Capres dari Prabowo Subianto untuk 2024. Jadi inilah yang mungkin akan terjadi gap yang semakin lama semakin membesar, bahwa Sandiaga Uno dianggap keluar dari Gerindra dan masuk ke P3. Lalu bagaimana tanggapan dari Pak Prabowo Subianto, teman, ketika Sandiaga Uno ini menghadiri kegiatan P3 sementara di Gerindra itu punya gawe, yaitu peresmian Badan Pemenangan Capres Prabowo Subianto. Kita akan baca beritanya, pandangan dari Prabowo ketika Sandiaga Uno ini dianggap bukan bagian dari Partai Gerindra. Kita ambil berita teman-teman dari Kumparan News. Prabowo singgung kader tak loyal, lain di mulut, lain di hati, cari partai lain. Ini bahasa dari berita Kumparan teman-teman. Coba kita lihat isinya. Ketum Gerindra Prabowo Subianto menyinggung kader yang tak setia dengan partai saat peresmian markas Badan Pemenangan Presiden di Jalan S. Parman, Jakarta Barat. Prabowo menyebut ada kader yang sudah keluar jalur partai, mengaku loyal tetapi tak sejalan dengan tindakan. Ya, manusia kan ada saja. Rekan kita yang kadang-kadang enggak tahu istilahnya keluar dari jalur. Salah jalan, enggak tahu saya karena itu sifat. Kita harus koreksi diri, lain di mulut, lain di hati. Tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir, lain di hati, kata Prabowo di lokasi pada Sabtu 7 Januari 2023. Tapi enggak apa-apa, kita harus biasa. Saya sering ditanya oleh wartawan di TV, Pak Prabowo sering dibohongi dan dikhianati ya. Mungkin, tapi yang penting Prabowo jangan bohong, lanjutnya. Prabowo tak mempermasalahkan jika ada kader yang pindah partai, asalkan secara baik-baik. Yang jelas, kita Prabowo kader yang pindah partai harus siap beradu program dan gagasan demi kepentingan rakyat. Kalau mau pisah, pisah yang baik silahkan. Saya katakan semua partai baik, kita harus hormati orang yang mau masuk parpol, jelas Menhan tersebut. Karena politik artinya upaya memperbaiki kehidupan rakyat. Kalau ada orang yang mau melakukan itu ya monggo. Mari kita bersaing, kita adu program, kata Prabowo Subianto. Dia juga tak mempermasalahkan jika ada kader yang pindah partai karena tak cocok dengannya. Prabowo mencontohkan saat dirinya pindah dari Partai Golkar. Kalau tidak cocok dengan Prabowo, enggak apa-apa, cari partai lain. Pindah partai boleh dong, aku juga di Golkar, aku menghadap ketum, aku bikin surat pengunduran diri kepada Partai Golkar untuk pamit, kata dia. Prabowo juga tak ingin ada kader yang tetap di Gerindra, tapi tak mengikuti kebijakan partai dengan baik. Jangan di partai habis itu enggak ikut garis partai. Ini enggak benar. Ini tidak bagian dari kesetiaan teamwork. Kekompakan kerjasama baik itu yang membuat kita kuat dan unggul.
Kita tak berpikir sesaat tapi jangka panjang untuk bangsa negara, tutup Prabowo Subianto. Nah itu sahabat Enjoy Channel, sindiran Prabowo Subianto terhadap kader yang tidak setia kepada Partai Gerindra. Prabowo juga tidak menyebut siapa yang dimaksud orang yang tidak setia kepada Partai Gerindra. Tetapi di luar sana ini orang banyak mengatakan adalah Sandiaga Uno yang semakin hari ini dekat dengan P3. Dan pada hari yang sama juga kita melihat Sandiaga Uno menghadiri kegiatan Apel Akbar P3 di Yogyakarta. Sementara di Jakarta ada peresmian Badan Pemenangan Calon Presiden Prabowo Subianto. Itu Pak Sandiaga Uno ada di Yogyakarta. Katanya itu sudah 6 bulan yang lalu undangan dikirim ke Sandiaga Uno. Sehingga Sandiaga Uno harus pergi ke Yogyakarta. Padahal kan semua itu bisa diatur. Kalau misalkan Sandiaga Uno mau hadir di badan pemenangan atau tempat pemenangan Prabowo Subianto itu kan bisa. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Sandiaga Uno, tetapi Sandiaga Uno lebih memilih menghadiri kegiatan Apel Akbar P3 yang ada di Yogyakarta. Dan pihak P3 juga saya pikir mengamini kalau seandainya Sandiaga Uno nanti akan pindah partai ke P3. Dan menurut Prabowo juga tidak masalah asalkan itu baik-baik, berpisah baik-baik, ada pernyataan sikap, mungkin yang dimaksud adalah tertulis bahwa dia keluar dari Partai Gerindra. Karena kalau kita lihat Sandiaga Uno ini adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, itu adalah Sandiaga Uno. Namun belakangan ini disindir terus oleh Sekjen Partai Gerindra bahwa Sandiaga Uno ini tidak mengapa kalau misalkan pindah partai dari Gerindra menuju P3. Dan kalau kita lihat pernyataan dari Prabowo juga begitu teman ya. Dia mengatakan tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir lain di hati. Jadi sindiran yang dilakukan oleh Prabowo juga saya pikir itu mengarah kepada Sandiaga Uno. Walaupun sampai hari ini Sandiaga Uno juga tidak pernah menyatakan bahwa dia keluar dari Partai Gerindra, tetapi sindiran yang terus-menerus diarahkan ke Sandiaga Uno. Itu adalah internal di Partai Gerindra teman. Tetapi apapun alasannya, kalau kita melihat Pak Prabowo ini sudah beberapa kali maju menjadi calon presiden. Dulu bersama dengan Megawati, Prabowo pernah menjadi calon wakil presiden dengan Megawati, tapi akhirnya kandas teman-teman, kalah pada waktu itu bersaing dengan Pak SBY, tetapi pada akhirnya Megawati dan Prabowo kalah dalam pemilihan presiden. Kemudian setelah itu Prabowo maju dengan Hatta Rajasa, maju menjadi calon presiden dan wakil presiden melawan Jokowi pada waktu itu. Akhirnya Prabowo juga kalah. Kemudian tahun 2019 kemarin Prabowo maju dengan Sandiaga Uno melawan Jokowi Ma'ruf Amin dan akhirnya Prabowo kalah. Jadi kalau nanti di 2024 Prabowo maju ini sudah keempat kalinya. Kalau 4 kalinya kalah mau maju lagi di 2029. Ini kan tidak lucu namanya teman-teman ya. Karena sudah 4 kali kalah mau maju lagi. Seolah-olah tidak ada kader lain, seolah-olah tidak ada generasi penerus lain yang bisa menjadi calon presiden di 2024-2029. Dan banyak orang yang punya pandangan sebaiknya Pak Prabowo itu menjadi guru bangsa. Prabowo itu selesai aja di sini menjadi calon presiden karena mungkin dianggap sudah beberapa kali kalah dan dianggap sudah waktunya untuk pensiun, tidak perlu ngoyo untuk mencalonkan diri menjadi calon presiden. Nah, kalau kita melihat teman-teman di luar sana ada calon-calon potensial seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo. Biarkan anak-anak muda itu, biarkan yang muda itu bersaing di kontestasi 2024 itu jauh lebih baik daripada Pak Prabowo maju, tetapi pada ujungnya kalah lagi. Kalau menang bagus teman, tapi kalau kalah ini gimana ya? Sudah 4 kali, 3 kali kalah, mau 4 kali kalah gimana? Jadi harapan kita Pak Prabowo ini segera menyerahkan aja dukungan ke yang muda, terutama kepada Pak Anies Baswedan untuk bisa berkontestasi di Pilpres 2024 yang akan datang. Itu sahabat Enjoy Channel terkait persoalan di internal Partai Gerindra yang intinya Sandiaga Uno ini
datangi kegiatan di P3 namun tidak datang di kegiatan Partai Gerindra, dan sindiran-sindiran disampaikan oleh Sekjen Gerindra dan juga Prabowo Subianto. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian, tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.